Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di video ini kami akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami tentang Pancasila sebagai kesatuan yang sistematis dan falsafah hidup. Dan studi kasus, seseorang warga negara sangat taat beribadah, namun ia sering merendahkan asisten rumah tangga dan pegawainya, memberikan upah di bawah standar, dan mengapa perilaku ini disebut gagal memahami Pancasila secara organik dan piramidal. Penjelasan Pancasila sebagai kesatuan yang sistematis dan falsafah hidup. Pancasila sebagai kesatuan sistematis artinya kelima sila di dalamnya saling berkaitan, saling melengkapi, dan tidak dapat dipisahkan. Setiap sila memiliki hubungan yang saling berkaitan dan juga berurutan seperti piramida. Sila ke-1 menjadi dasar utama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, ketiga, dan keempat merupakan penjabaran dari sila pertama. Dan sila kelima merupakan tujuan akhir, yaitu terciptanya keadilan sosial. Jika seseorang hanya menjalankan satu sila, berarti pengamalan Pancasilanya belum sepenuhnya dijalankan. Pancasila sebagai falsafah hidup. Mengapa demikian? Karena Pancasila merupakan pedoman dasar bangsa Indonesia dalam berpikir, bertindak, dan bersikap. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya digunakan sebagai acuan dalam kehidupan sehari-hari, seperti beriman dan bertakwa kepada Tuhan, menghormati sesama manusia, menjaga persatuan, bermusyawarah, dan juga berlaku adil. Seorang warga negara yang taat beribadah dan rajin menjalankan kewajiban agama, tetapi ia sering merendahkan asisten rumah tangganya serta memberikan upah di bawah standar, disebut gagal memahami secara organik dan piramidal. Gagal memahami secara organik. Kasus ini menunjukkan kegagalan memahami Pancasila secara organik karena orang tersebut memisahkan kewajiban kepada Tuhan dan kewajiban kepada sama manusia. Jika seseorang benar-benar mengamalkan sila pertama, maka keimanan dan ketakwaannya seharusnya tercermin dalam perilaku menghormati manusia, berlaku adil, dan beradab. Namun, tindakan merendahkan pekerja dan memberikan upah tidak layak justru melanggar sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, karena tidak menghormati martabat manusia. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karena tidak memberikan hak ekonomi secara adil. Artinya, ibadah hanya berhenti pada ritual, belum diwujudkan dalam tindakan nyata. Gagal secara piramidal. Secara piramidal, sila pertama merupakan landasan bagi sila-sila berikutnya. Ketakwaan kepada Tuhan seharusnya melahirkan perilaku yang adil, manusiawi, dan peduli terhadap kesejahteraan orang lain. Dalam kasus ini, orang tersebut berhenti hanya pada pengalaman sila pertama, tetapi gagal membawa nilai tersebut menuju tujuan akhir, yaitu keadilan sosial. Jadi, pemahamannya terputus. Ia rajin beribadah, tetapi nilai ketuhanan belum diwujudkan dalam kemanusiaan dan keadilan. Penyelesaian dari kasus tersebut adalah dengan menerapkan Pancasila secara utuh dalam kehidupan sehari-hari. Orang tersebut harus menyadari bahwa sila pertama, Pancasila tidak hanya soal ibadah pribadi, tetapi juga menghormati dan memperlakukan orang lain dengan baik. Oleh karena itu, ia perlu menghentikan sikap merendahkan karyawan, memberikan upah yang layak sesuai aturan yang berlaku, dan bersikap adil dan manusiawi sesuai sila Pancasila kedua Pancasila dan sila kelima Pancasila. Dengan begitu, nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan sosial dapat berjalan dengan selaras. Kesimpulannya, dari kasus yang kita bahas, seorang warga negara sangat taat ibadah, tapi ia tidak bisa memanusiakan pekerjanya, merendahkan asisten rumah tangganya, dan juga memberi upah di bawah standar, yaitu disebut gagal memahami Pancasila secara organik dan juga secara piramidal.
Gagal dalam organiknya yaitu ia menjalankan kewajibannya ke Tuhan, beribadah sangat tepat waktu. Ia sudah menjalankan sila ke-1. Tapi seharusnya juga adil dan juga bisa menghargai orang lain, yaitu dengan sila ke-2 dan juga ke-5. Nah, gagal dalam piramidal yaitu sila ke-1 landasannya yang seharusnya bermuara ke sila ke-5, yaitu keadilan sosial. Namun ia berhenti cuma di ibadah saja, tidak dengan perilakuannya yang adil, tidak bisa memanusiakan manusia, memotong gaji karyawannya, tidak memberikan penuh hak milik karyawannya. Nah, Pancasila bukan aturan terpisah. Ibadah tanpa keadilan dan hormat kepada sesama manusia bukan penerapan Pancasila yang benar. Seharusnya orang yang beriman bisa menghargai karyawannya, bisa memanusiakan manusia, bisa memberi gaji yang layak. Jadi sila ke-1 sampai sila ke-5 bisa berjalan berbarengan, yaitu seperti piramidal yang tersusun. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata dan see you next time. Bye bye.